Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan mempresentasikan proyek IoT kami, yaitu Mailbox Notifier. Anggota kami terdiri dari saya, Muhammad Rizky Ardiansyah, Karinina Andara Maharani Gala, Alifian Bahtiar, dan Rido Ainul Kurniawan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Aditya selaku dosen kami telah membimbing mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Mailbox Notifier adalah suatu IoT yang dapat memberi notifikasi berupa telegram ke penggunanya ketika surat datang ke dalam kotak pos. Sederhananya, cara kerja dari IoT ini adalah ketika surat memasuki kotak pos, sensor peer motion akan mendeteksi gerakan dari surat yang masuk, lalu Node MCU akan mengirim pesan melalui telegram. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama ada Infraboard, yang kedua ada breadboard, yang ketiga kabel jumper male-male, yang keempat kabel jumper male-female, yang kelima Node MCU ASP8266, dan yang terakhir adalah PR motion sensor. Sebelumnya, agar tidak terjadi input yang tidak diinginkan, maka sensitivitas dari sensor ini dikecilkan terlebih dahulu. Hal ini bisa dilakukan dengan memutar trigger di bagian yang ditunjuk. Pertama, buka Telegram dahulu, lalu cari akun yang bernama Botfather. Setelah itu, tekan Start di bawah, lalu klik New Bot. Di sini Anda akan mengisi nama dari bot yang akan dibuat serta username-nya. Untuk username, usahakan namanya berakhir dengan kata bot, serta usahakan juga username-nya unik. Jika sudah, Anda akan diberikan token untuk akses HTTP API. Simpan token ini karena akan digunakan nanti. Anda akan juga diberikan link terhadap bot yang baru saja Anda buat. Klik lalu juga simpan botnya. Jangan lupa untuk mencatat ID akun pribadi Telegram Anda dengan cara berikut. Sebelum memulai merakit, kami memotong breadboard terlebih dahulu karena Node MCU kami tidak cukup ketika ditaruh di breadboard yang kami punya. Kemudian kami tempel breadboard yang sudah dipotong di atas infraboard. Begini hasilnya ketika sudah dipasangkan Node MCU di atasnya. Kemudian masuk ke bagian perakitan. Pertama, masukkan jumper kabel warna kuning ke pin D5. Jumper kabel yang digunakan adalah male to female. Kemudian sambungkan jumper kabel warna merah ke pin 3 volt atau 3V. Terakhir, pasangkan jumper kabel warna hitam ke pin ground.
Kemudian kita akan menyambungkan jumper cable ke peer motion sensor. Bisa dilihat bahwa pin di peer motion sensor ada 3, dari kiri ke kanan adalah VCC, out, dan ground. Nah, untuk kabel jumper merah akan dipasangkan ke bagian VCC, kemudian kabel jumper warna kuning akan dipasangkan ke bagian out atau pin out, dan untuk kabel hitam akan dipasangkan ke pin ground. Lalu buka software Arduino IDE, kemudian copy link-link yang ada di sini, lalu buka file, lalu preference, paste link yang tadi sudah di copy ke additional boards manager URLs, kemudian klik OK, masuk ke bagian tools, masuk ke boards manager, lalu ketik ESP8266, maka akan ditemukan ESP826. Pastikan versinya sudah terlebih dahulu, lalu klik install. Hal ini memungkinkan Arduino IDE untuk menggunakan boards not MCU. Ketika instalasi sudah selesai, tutup menunya, lalu ganti boards yang sedang digunakan ke not MCU atau ESP8266. Kemudian pilih port di mana akan dikoneknya not MCU nanti. Kemudian masuk ke bagian penulisan kode. Untuk mempersingkat waktu, kode yang kami tulis berasal dari link yang sudah kami cantumkan di deskripsi, sehingga Anda cukup mempaste kode ke Arduino IDE-nya, lalu ganti SSID Wi-Fi serta password Wi-Fi dengan Wi-Fi yang sudah tersedia, serta token akses HTTP API-nya, dan ID akun Telegram masing-masing diganti sesuai dengan yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian pasangkan not MCU ke laptop atau komputer masing-masing. Kemudian kita akan mengompil dan mengupload kode ke not MCU. Hal itu bisa dilakukan dengan mengeklik tanda panah di pojok kiri atas, lalu menunggu sampai selesai. Ketika sudah selesai compile-nya, buka serial monitor dengan mengklik tombol di pojok kanan atas, lalu di drop down pojok kanan bawah pilih yang 115.200 baud.
bisa kita lihat kalau sensornya sudah bisa bekerja. Pembuatan kotak pos. Berikut adalah skema pemotongan dari kotak pos yang akan kita buat. Setelah menyiapkan polanya, potong semua bagian. Tempelkan semua bagian dengan lakban. Jangan lupa untuk memberi lubang untuk masukkan surat. Potong juga di sini untuk tempat mengambil surat. Kemudian lanjutkan menempelkan setiap bagiannya hingga menjadi seperti berikut. Setelah menempelkan setiap bagian, kemudian adalah proses penempelan sensor ke kotak. Berikan lingkaran seperti ini untuk memudahkan menempelkan sensor ke kotak pos. Sambungkan kabel dari node MCU ke sensor. Tempelkan node MCU dengan lakban.
Berikan lakban lagi untuk menempelkan bagian dalam kotak. Lalu rekatkan hingga menjadi kotak seperti berikut. Berikan sedikit lakban untuk menutup bagian atasnya agar tertutup rapat. Berikut hasilnya. Cara kerja. Buat lubang kecil pada bagian bawah untuk memasukkan kabel USB. Sambungkan node MCU dengan aliran listrik. Di sini kami menggunakan power bank untuk aliran listriknya. Lalu tutup kembali bagian atasnya. Cara kerjanya adalah ketika surat dimasukkan, maka sensor akan mendeteksi bahwa ada gerakan atau surat masuk.
Kemudian, node MCU akan mengirim pesan ke Telegram bahwa ada surat dalam kotak pos. Cara kerja dari Mailbox Notifier adalah Peer Motion Sensor yang merupakan modul sensor pasif infrared akan menerima sinar inframerah dari manusia. Dikarenakan suhu tubuh manusia yang berbeda dengan lingkungannya, membuatnya menghasilkan arus listrik yang kemudian arus tersebut dikuatkan oleh sebuah sirkuit amplifier dan kemudian dibandingkan dengan komparator sehingga menghasilkan output berupa listrik. Listrik tersebut akan dialirkan ke node MCU. Setelah node MCU menerima aliran listrik dari Peer Motion Sensor, node MCU akan mengolahnya sesuai dengan kode yang telah dimasukkan. Setelah diolah, node MCU yang sebelumnya telah terhubung dengan Wi-Fi akan mengirimkan pesan melalui bot Telegram yang telah dibuat sebelumnya. Wi-Fi wireless adalah sebuah media transmisi yang tidak memerlukan kabel untuk sistem pengantarannya. Karena lebih fleksibel, media transmisi yang satu ini bisa diakses oleh banyak orang sekaligus. Hanya saja kurang terfokus dan mengakibatkan transfer data menjadi lebih lambat. Kecepatan proses penerimaan data yang menggunakan teknologi wireless network ini akan bergantung pada jarak tempuh. Akan menjadi lebih lambat jika penerima berada jauh dari tempat transmisi data tersebut. Jenis transmisi yang satu ini menggunakan radiasi elektromagnetik ketika harus mengantarkan data di tempat yang sulit dijangkau. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor merupakan suatu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.